Shalom saudara-saudara. Selamat pagi. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah mengikuti streaming, kita tahu Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di sini dan Tuhan juga ada di tempat saudara yang di rumah. Mari kita satukan hati. Kita mau memuji nama Tuhan, sebab hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Hanya Dialah Allah yang kita mau senangkan hatinya. Amin. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Kita mau aminkan itu. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Pagi hari ini kita boleh hadir, kita boleh memuji, kita boleh menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Dialah Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji. Di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang layak dipuji kecuali nama Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Amin. Katakan alam semesta. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Bapa. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Saya minta Ibu Enis berdoa untuk ibadah pagi. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau, Bapa yang baik, Engkau Raja dari segala raja yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh pagi ini yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, akan memuji dan menyembah Engkau. Adalah setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa harum bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Belum kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami Tuhan, agar kami kudus di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Dan kami juga teringat saudara kami yang belum hadir mungkin di dalam perjalanan, langkah mereka percepat Tuhan, biar dia bisa bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mulai ibadah ini dari awal hingga akhir, Tuhan kami tolong Tuhan, bila mana yang tidak berkenan dalam ibadah kami ini Tuhan, kami bersatu hati, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory, haleluya, amin. Saudara mau bersuka cita pagi ini? Mau berglori? Mau bersorak? Haleluya, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
saudara. Kita tahu kita hadir di sini sebagai pemenang. Amin. Pemenang dalam segala hal. Karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Duduk saudara. Saudara, kita memiliki Allah Tuhan yang sempurna. Kita tidak sempurna sebagai manusia, tetapi kita bangga memiliki Allah yang sempurna. Amin. Tidak ada tempat selain kecuali Yesus kita berdiri. Kita memohon setiap permasalahan yang kita hadapi, setiap kehidupan, setiap persoalan, sakit penyakit, kekurangan ekonomi, apapun itu, kekhawatiran, kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita hanya bisa lari kepada Yesus. Hidup kita akan menggenapi firman-Nya setiap hari. Bukti orang percaya dia melakukan firman-Nya. Bukan kita suka-suka jalan sendiri, tetapi biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap orang punya masalah. Kita tidak bisa lari kepada seseorang,
kepada siapapun kecuali hanya Yesus. Hanya kepada firman-Nya. Firman-Nya itu jawaban bagi setiap persoalan saudara dan saya. Tidak ada yang lain, saudara. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi hidup kami Tuhan. Glory. Amin. Haleluya Yesus. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu bisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Amin. Haleluya. Kau sempurna. Kami boleh aminkan Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau ada dalam rencana-Mu Tuhan. Bahkan Engkau ada dalam karya-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Katakan
setiap persoalan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Saya minta doa firman Tuhan Ibu Gembala. Haleluya. Anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kalau kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bahwa hidup kami terus di dalam janji-janji kebenaran-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada dan kami tetap beriman kepadamu. Itu suatu anugerah keselamatan yang besar bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini yang akan kami dengar benar-benar lebih lagi menjadi berpengalaman di dalam hidup kami, sehingga mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban daripada-Mu Tuhan menjadi suatu pengalaman yang hidup di dalam kami ya Tuhan. Haleluya. Karena itu adalah janji firman-Mu Tuhan. Bahwasanya janji firman-Mu adalah ya dan amin. Tidak ada kata tidak, tapi ya dan amin Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau telah siapkan hamba-Mu Tuhan dengan marifat pembukaan firman-Mu. Oleh sebab itu segala kekuatan dari roh jahat yang akan mengambil benih firman-Mu. Haleluya. Kami mau tolak, kami hancurkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, kesanggupan oleh roh-Mu Tuhan untuk kami menampung kebenaran firman-Mu, sehingga kami sanggup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dan terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan, kasih Kristus buat semua kita yang hadir secara onsite dan juga yang hadir di online baik di Facebook maupun di YouTube. Ya, semoga ini merupakan kesempatan yang baik buat kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Kita boleh terus mendapat kekuatan dari Tuhan di masa-masa pandemi. Biar Tuhan tolong semua kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara mengatasi segala musuh, saudara, atau mengatasi masalah. Musuh kita itu adalah masalah. Mazmur 27 kita baca ayat 4 sampai dengan ayat 6, saudara ya. Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini, ayat 4 sampai 6, Mazmur 27. Saya baca ayat 4, saudara, ayat 5 dan ayat 6 kita baca bersama-sama. Diulang, Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Jika sudah menemukan, termasuk yang ikut live streaming, kita akan baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama akhirnya. Ya, puji Tuhan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Jikalau hidup dan suka diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Di bait-Nya Tuhan itu ada apa? Ada perlindungan dari Tuhan. Pada waktu bahaya ada persembunyian dan ada diangkat dalam kemuliaan.
Dan peristiwa itu adanya di rumah Tuhan. Satu hal yang kuminta, diam di rumah Tuhan. Di situ aku bisa menikmati baiknya, menikmati perlindungannya. Di situ aku bisa dilindungi oleh Tuhan. Dan dia menyembunyikan aku dalam kemahnya. Jadi pada saat ada musuh, Tuhan lindungi, Tuhan sembunyikan. Tetapi kita harus berhadapan dengan musuh. Pada saat aku keluar, aku mengangkat kepalaku dan tegak kepalaku, mengatasi segala musuh. Jadi hidup ini memang di dalam dan di luar. Di dalam rumah kita rasa aman, damai. Apalagi di dalam rumah Tuhan. Bukan cuma gedung fisik gerejanya, bukan saudara. Tapi dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Di mana saja kita berada, asal kita dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, lebih tepatnya terconnecting terus dengan Tuhan. Itu perlindungan. Lebih-lebih lagi kalau kita ada hadir dalam ibadah. Dalam ibadah seperti ini yang diinginkan oleh pemazmur. Satu hal yang kurindu, diam dalam rumah Tuhan. Nah saudara, peristiwa ini adalah satu janji. Tapi janji ini tidak didapati dalam Injil Lukas. Kita baca pasal 13. Ada sebuah peristiwa, dia suka dalam rumah Tuhan. Dia setia di rumah Tuhan. Tetapi keadaannya tidak seperti apa yang dinyatakan oleh pemazmur tadi. Dia tidak bisa menegakkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatasi musuhnya. Karena ada sesuatu dalam dirinya. Injil Lukas kita akan melihat pasal 13. Kita membaca ayat 10 dimulai sampai ayat 17. Tolong perhatikan baik-baik Lukas 13. Yuk. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Pada satu kali Yesus mengajar dalam satu rumah ibadah. Itu rumah ibadah di tempat di mana ada ibadah, itu rumah Tuhan, saudara. Yesus mengajar. Terus di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun. Bagaimana? Dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Ya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Iya, saudara. 18 tahun lamanya, selama hidup dia bungkuk dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Tadi istilah pemazmur, maka tegaklah kepalaku mengatasi segala musuh. Jadi kalau kepala kita tegak, itu istilahnya bisa mengatasi segala masalah. Tegak. Orang yang pede itu akan berjalan tegak, saudara. Orang yang kemenangan akan berjalan tegak, saudara ya. Ini istilah pemazmur itu banyak istilah, banyak peribahasa. Maka tegaklah kepalaku mengatasi segala musuh, mengatasi segala masalah. Itu adanya di rumah Tuhan. Itu janji Tuhan. Tapi tidak didapat oleh perempuan ini. Tiap-tiap ibadah, jam-jam ibadah dia ada di rumah Tuhan. 18 tahun bungkuk dan tidak bisa menegakkan kepalanya. Terus ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, ya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Terus lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Nah, setelah disembuhkan terjadi peristiwa dia berdiri dan memuliakan Allah. Nah, pemazmur tadi kan, maka jiwaku memuji-muji Tuhan. Nah, itu kemuliaan saudara yang disampaikan oleh karena tegak kepala dan kemudian bisa melaksanakan, bisa menyelesaikan masalah-masalah, mengatasi masalah. Terus tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang ya, pada hari Sabat. ya, Lalu dia berkata kepada orang banyak, ya, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. perhatikan. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya Terus, dan membawanya ke tempat minuman? terus, Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis
harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Dan pada waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Iya, saudara. Pemazmur bilang, satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Dan itu akan mengalami di mana tegaklah kepalaku mengatasi segala musuh. Jiwaku memuji-muji Tuhan. Lalu dalam Injil Lukas, tiap-tiap ibadah ini perempuan datang ke rumah Tuhan, tapi bungkuk, tidak bisa tegak. Pulang ke rumah tidak bisa tegak, tidak bisa mengatasi masalah. Masalah ya tetap masalah, bungkuk seperti ada beban. Ya memang beban yang tidak terselesaikan. Mungkin secara fisik kita tidak bungkuk, saudara. Dulu kita punya jemaat sudah tua ya, Ibu Naomi namanya. Bungkuk memang dia. Orangnya kecil dan bungkuk. Sudah bersama dengan Bapak di sorga, di rumah Tuhan yang sebenarnya. Usianya waktu hadir bersama kita dengan jemaat di sekitar usia berapa? Ada 80 ya, mungkin 70 ya, 70 sampai meninggalnya 80-an ya. Saudara bungkuk, pernah jatuh, tulangnya patah, nggak bisa jalan. Saya datang ke rumahnya, saya doain jalan lagi, tapi tetap masih bungkuk. Ya tiap minggu, hampir tiap minggu ibadah kalau tidak sakit. Saudara, ya mungkin secara fisik kita tidak begitu, tidak bungkuk. Oh saya tegak kok secara rohani. Jadi kerohanian ini loh, kerohanian yang bungkuk rohaninya. Kenapa? Ada beban. Jiwanya pun lesu, jiwanya pun gak bisa bergairah lagi, jiwanya pun sudah letih, capek rasanya. Kadang-kadang muncul kata-kata putus asa, capek ya hidup ini ya. Enak pulang ke rumah Bapak di sorga gitu ya. Putus asa kadang-kadang, saudara, belum waktunya mau pulang, belum selesai mau pulang, begitu kan ya. Saudara, ya bagaimana, beban semakin lama semakin berat. Sudah beban hidup, nanti kalau punya anak di situ ada biaya hidup dari sekolah anak lah, belum lagi pandemi nggak bisa bekerja dengan baik lah, dan segala macam lah. Bungkuk, ibadah loh, ibadah. Ini persoalannya ibadah yang rajin lah. Kalau yang nggak rajin nggak dapat fasilitas ini. Tegaklah kepalaku itu adanya di fasilitas rumah Tuhan dalam jam-jam ibadah. Nah, ini udah ibadah. Tapi kok bungkuk? Persoalannya apa di sini, saudara? Perhatikan baik-baik. Belasan tahun, 18 tahun disebut orang ini bungkuk. Dan tidak sekedar itu saja, waktu Yesus menyembuhkan orang ini, dia berkata bahwa orang ini diikat bukan cuma kroco-kroco dari roh jahat, iblis yang mengikat dia. Coba diulang ayat 16, perhatikan. 18 tahun diikat oleh iblis. Nah ini peristiwanya apa ini? Kebungkukannya dari asal mulanya dari mana? Yuk. Bukankah perempuan ini? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Tuhan berkata dengan begitu jelas, 18 tahun ini. Dia tidak nanya, Bu, berapa tahun kamu begini, Bu? Enggak. Tuhan langsung tahu. 18 tahun diikat oleh iblis, dan Tuhan nyatakan siapa yang mengikat perempuan ini. Iblis yang mengikatnya. Terus harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Iya, saudara. 18 tahun. 18 itu ada 6 plus 6 plus 6, 18 kan. Ada 3 kali 6, triple 6. Nah, 18 ini. Waktu kami berhadapan dengan gereja setan karena ada seseorang yang dilepaskan, dia berkata tiap-tiap tanggal 18 mesti berhati-hati. Serius memang di zaman itu, tiap-tiap tanggal 18 ada aja masalah. Dan yang terakhir masalah tertinggi adalah Yoel tabrakan, bocor kepalanya. Itu kalau menurut medis, saya bingung ya, tabrakan dengan bocor kepala sebegitu besar.
nggak pusing gitu. Cuman dia jadi nggak dijahit juga. Ada berapa senti kalau nggak salah. Nggak ada pendarahan di dalam, semuanya normal. Lalu kemudian saat itu kita dengar yang nyerang saya, yang nyerang kami semua mati. Punya mobil dengan angka 666 di Bandung mati. Selesai sudah, tidak ada lagi peperangan dengan melawan Lucifer. Saudara ya. Tiap tanggal 18, saya ingat banget, itu nggak pernah dilupakan itu peristiwa-peristiwa. Karena itu peristiwa 18 Maret kalau nggak salah, Yoel kemudian kecelakaan. Itu harusnya mati, tetapi karena dia nggak mati, kita menang, sononya yang mati. Selesai sudah peperangannya. Setelah yang situ, yang nyerang kita mati, selesai sudah. 18 sudah. Ini permainan, ini adalah angkanya. Boleh dikatakan ada 6 tambah 6 berapa? 18. Yang berkaitan dengan 666 dan iblis, nah ini perangnya di mana? Bermainnya dia di mana? Wahyu. Anehnya pun di Wahyu pasal 13. Lukas 13, Wahyu 13. Enggak, saya enggak main-main ini ya. Ayatnya pun 18. Ayat 18 dibaca. Wahyu 13 ayat 18. Nggak tahu penempatannya, saya tidak tahu ya. Yang bikin ini juga kan Alkitabnya juga nggak ngerti kan. Oh, tulis-tulis saja. Tiba-tiba kalau quote, ini kalau quote angka saudara ya. Kadang-kadang saya lihat di Alkitab juga ada quote angka tersendiri saudara. Nggak semua. Angka 13. Angka 13 biasanya angka apa saudara? Sial. Perempuan ini di Lukas 13. Wahyunya pun 13. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Terus Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Orang lain berkata si Dajjal itu. Ya, terus karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Terus Dan bilangannya ialah 666. Wahyu 13 ayat 18 juga bingung. Nah ini persoalannya, di mana pengaruh 666? Sudahkah ada? Sudah, pengaruhnya sudah ada. Saya ulang ya, memang ini peristiwanya nanti ada seorang manusia yang disebut dijuluki antikris, si Dajjal. Istilah kitab si binatang itu. Saat Presiden Barack Obama waktu pas dilantik, ini saya ingat banget. Mobil yang ditumpangi sama dia itu baru pertama kali disiapkan semua dengan peralatan canggih. Dan mobil itu dinamai apa saudara? The Beast. Binatang. Persis kayak ini. Saya tidak tahu. Ini Amerika loh. Amerika biasanya semua dilantik saja dengan Kristen gitu ya. Dengan pendeta. Tapi mobilnya dinamakan, dijuluki The Beast. Binatang. Bukan di angel gitu ya. The Beast. Nggak ngerti saya deh. Dengan begitu bangga, saudara. Nah, saudara, jadi pengaruh yang namanya antikris. Memang nanti antikrisnya muncul satu orang manusia. Dia mempengaruhi seluruh dunia, saudara. Dan dia begitu hebat sekali dalam pengaruhnya. Nah, tetapi apakah pengaruh itu sudah ada sekarang? Ada. Jangan bingung dengan microchip. Microchip itu bukan zamannya. Ini pengaruh yang kita harus waspadai. Ayat 16. Ayat 16. Wahyu 13 ayat 16, perhatikan. Dan Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, ya, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahi. yaitu microchip. Orang-orang berkata vaksin ada microchip. Enggak. Ini adalah alat untuk apa microchip ini? Bukan untuk vaksin dan lain sebagainya. Bukan medical yang dibuat. Yuk dibaca. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli
atau menjual selain daripada mereka. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Yang penting di sini ialah hikmah. Ya, cukup saja di situ. Yaitu nama binatang bilangan itu dengan namanya 666. Nanti ada microchipnya. Dengan tanda itu orang bisa jual beli. Itu artinya kaitan dengan ekonomi, saudara, dagang. Atau kaitan dengan apa? Uang. Nanti uang yang sekarang kita ada 100.000 dan lain sebagainya, di zaman antikris nggak ada lagi uang itu beredar. Yang ada adalah microchip. Uang kita itu kalau kita dapat gajian langsung transfer ke bank kita, rekening bank. Kalau kita mau beli apa-apa pakai scanning. Kalau misalnya kita ke supermarket setelah barang-barang di scanning sama dan kemudian ada biayanya. Biasanya saya nih suka dengan debit. Pak, saya pakai debit ya. Nah, pakai PIN gitu ya. Wah, susah nih, lagi nggak online katanya. Nah, susah lah. Nah, itu udah nggak berlaku. Berlakunya di scanning dari sini. Ini, duit kita berkurang. Kita bayar belanja. Itu dibuat oleh antikris untuk manusia dengan praktis sederhana. Nah, ini nih antikris nih, dengan tujuan seperti itu. Karena manusia kan maunya praktis, sederhana, instan dan sebagainya. Disiapkan oleh antikris. Saudara dengar baik, tetapi pengaruhnya sudah ada sekarang. Apa itu? Jual beli. Jual beli ini cari apa, saudara? Untung. Untung ini untung apa? Untung apa, saudara? Untung dapat duit. Jadi persoalan uang itu sudah mempengaruhi, saudara. Kadang-kadang orang Kristen terpengaruh dengan persoalan duit. Nah, ini adalah beban uang, beban soal jual beli, beban ekonomi yang ada dalam wanita. Di Lukas 13 dia bungkuk, dia beban, ada beban. Jadi pengaruhnya memang entah mungkin ada hutang yang begitu hebat sekali dalam diri kita sehingga kita bungkuk rohani. Ada beban yang besar dalam diri kita. Memang beban yang paling hebat adalah persoalan mamon, persoalan duit. Kalau kita terjerat di dalamnya, itu merupakan beban yang berat. Memang mamon ini, kalau pegadaian gimana tuh? Slogannya, aduh lupa saya, mengatasi masalah, itu pegadaian tuh, masalah. Saya suka lihat slogannya ya. Ada bagus juga tuh slogannya, bagus ya. Saudara, pegadaian. Jadi memang boleh dikatakan uang adalah penyelesai masalah. Uang itu penyelesai segala masalah. Sebab manusia kalau ada masalah, ujung-ujungnya duit. Sakit, perlu apa sakit? Perlu sembuh, sebenarnya sakit nggak perlu duit. Lah sembuh kan bagus. Ini orang pasti sakit, perlu duit buat beli obat untuk sembuh. Saudara lapar perlu apa? Kenyang. Ya kan? Nggak perlu duit, tapi gara-gara lapar karena dipaksa untuk manusia ini punya solusi satu. Duit, penyelesai masalah. Udah arahnya ke sana semua. Arahnya ke sana semua. Duit. Memang dibawa ke situ sampai nanti satu titik. Semua udah berfokus kepada mamon. Zaman antikris. Jujur ya, banyak kali Tuhan bergeser dari pikiran kita, dari fokus kita. Lupa kalau Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Lupa kalau Tuhan adalah supplier terbesar yang memberikan semua sumber dari segalanya. Nyanyiannya sih iya, tapi prakteknya mah lupa. Loh, Tuhan bisa menciptakan semua, Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita, Tuhan bisa menyembuhkan penyakit kita, Tuhan bisa menyelesaikan apa saja yang kita butuhkan. Dia begitu dahsyat, tapi lupa kita. Begitu ada penyakit, bukan kita pikirkan Tuhan, duit dulu mana.
Nah, kalau udah semuanya nggak bisa, baru Tuhan, cari Tuhan. Udah cari Tuhan, Tuhan tolong siapa yang bisa nolong, gerakan orang yang bisa nolong saya untuk memberikan duit. Nah, kan gitu. Jadi ujung-ujungnya duit selalu. Ini beban yang ada. Kadang-kadang kalau punya pikiran seperti itu, saudara, kita sebenarnya sedang bungkuk rohani. Prioritasnya selalu duit, prioritasnya selalu mamon, uang. Sehingga kita secara tidak sengaja menjadi hamba uang. Hamba itu di bawah. Harusnya kita mengatasi segalanya. Termasuk uang kita mengatasi segalanya. Banyak mujizat yang Tuhan buat. Memang Tuhan tidak akan membuat tiba-tiba di depan kita ada uang merah 100.000 segepok gitu, tring datang, tring gitu ya. Enggak, Tuhan kan enggak akan buat mujizat kayak begitu. Itu namanya trik sulap. Tuhan tidak pakai sulap. Tuhan pakai orang memang. Tuhan pakai siapa saja. Bahkan apa saja bisa menghasilkan. Dengan cara kita tiba-tiba membuat sesuatu. Kok ada orang percaya misalnya di kue kita nih. Dia memberikan invest. Sehingga kita berjalan. Ada orang dan kemudian jadi laku. Itu uang datang. Memang saya ulang kembali, tidak akan segepok datang tring begitu. Itu trik sulap. Tuhan akan lakukan dengan apa yang kamu bisa. Aku bisa bikin kue, lakukan itu. Tuhan akan bawa itu dipromosikan sama Tuhan. Nggak kelihatan tapi jadi nyata. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan, saudara. Nah, ini perhatikan baik-baik, ini perempuan bungkuk tahunan terikat sama iblis. Dikuasai oleh persoalan-persoalan mamon, sehingga hidupnya, saudara, menjadi terikat dengan masalah-masalah yang khususnya di ekonomi. Ini secara rohani ya, gambaran secara rohani. Tetapi yang begini juga harusnya Tuhan tolong. Tuhan berkata di rumahku maka aku tegak kepala dan bisa mengatasi segala hal. Akan tegak di rumah Tuhan. Tiap-tiap jam ibadah dia ada. Tapi terus bungkuk sampai datang Yesus. Siapa itu Yesus? Ibrani kita baca. Ibrani pasal 2. Perhatikan baik-baik. Lalu di mana penyebabnya? Kenapa dia beribadah tetapi kok masalahnya tetap ada? Bungkuk terus, tidak bisa mengatasi masalah. Padahal ibadah itu ada janji untuk menyelesaikan masalah. Yang seperti tadi kita lihat dalam Ibrani, perhatikan baik-baik. Pasal, sebentar saya akan lihat. Ibrani pasal 3, bukan pasal 2. Ibrani pasal 3, perhatikan baik-baik. Ayat 1 dimulai dahulu. Yuk. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, Ya. yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Terus, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. ya, kalau Musa setia dalam segenap rumahnya. Terus, Sebab dia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, ya, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. perhatikan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, Ya, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. terus Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Musa itu setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Dalam rumah Allah sebagai pelayan. Ini perhatikan ya. Satu hal yang kurindu, diam dalam rumah, menikmati bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib, termasuk tegaklah kepalaku dalam rumah Tuhan. Tetapi dalam rumah Tuhan ini ada pelayan dan ada yang mempunyai rumah. Yuk, terus. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Terus. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Nah,
Kristus itu adalah kepala rumah ibadah. Kita harus akui dia sebagai imam besar dan rasul. Imam besar dan rasul. Memang dalam rumah ibadah ada pelayan Tuhan. Seperti Musa itu pelayan Tuhan, dia setia melayani Tuhan. Membersihkan rumah Tuhan dengan semua alat-alatnya dibersihkan, dengan Musa dan imam-imam serta orang Lewi setiap tahunan berabad-abad lamanya memelihara rumah Tuhan. Tetapi yang punya rumah Tuhan itu, yang kepala rumah Tuhan itu adalah Yesus Kristus, imam besar dan rasul. Terus. Dan rumahnya ialah kita. Dan rumahnya ialah kita. Terus. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita pegang. Iya. 18 tahun ini perempuan ada di rumah Tuhan. Gak pernah ngalami mujizat. Waktu Yesus hadir sebagai kepala rumah Tuhan. Karena 18 tahun itu Yesus gak pernah hadir. Di hari itu saya tidak tahu, tidak disebutkan kapan itu. Apakah harinya hari Sabtu? Apakah Sabtu yang keberapa? Tidak dikasih tahu. Dalam bulan itu ada 4 Sabtu buat kita. Ada kadang 5 Sabtu. Entah Sabtu yang pertama, entah Sabtu yang kedua. Ini Sabtu adalah Sabat maksudnya. Kalau kita jatuhnya Minggu, saudara. Entah ibadah di keberapa kalinya tidak diketahui di bulan itu. Tapi yang pasti Yesus hadir. Dia hadir sebagai kepala rumah ibadah. Karena Tuhan berkata, ini yang kita akui. Dia adalah imam besar dan rasul dan mengepalai rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan ini saudara bukan cuma gedung fisik ini. Sebetulnya rumah Tuhan itu siapa saudara? Kita. Siapa kepalamu? Sebab diakui pada saat Yesus menyembuhkan perempuan ini, tiba-tiba kepala rumah ibadah. Nah, ada 2 kepala rumah ibadah berarti. Kita ulang kembali Lukas pasal 13. Inilah yang menyebabkan kenapa ini perempuan bertahun-tahun lamanya tidak sembuh. Sebab kepala rumah ibadahnya bukan Yesus. Di belasan tahun yang lalu. Sampai 18 tahun lalu. Nah, kepala rumah ibadahnya itu siapa? Lukas 13 kita baca, perhatikan baik-baik. Sudah kita baca tadi, tapi perlu dibaca lagi. Ya, perhatikan baik-baik ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadah Gusar. Ya, ada kepala rumah ibadah. Namanya si Gusar. Nah, gitu. Karena kepala rumah ibadahnya Gusar. Kepala rumah ibadahnya Gusar terus. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Terus. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ya, cukup. Sedangkan tadi dalam Ibrani, Musa itu cuma pelayan, tidak mengepalai rumah ibadah. Biarpun Tuhan bilang orang ini setia banget, sampai dipercaya oleh Tuhan si pelayan yang namanya Musa ini. Ini kepala rumah ibadah. Hadir Yesus sebagai kepala rumah ibadah yang sesungguhnya, marah-marah dia, gusar dia. Karena disembuhkan orang ini pada hari Sabat. Sedangkan Tuhan buat hari Sabat adalah hari istirahat. Saudara tahu istirahat? Istirahat itu tidak ada beban, betul kan? Kalau saudara tidur itu tujuannya apa? Tidur dengan pules. Lah kalau tidur masih mikir, itu bukan tidur. Tidur yang tidak berkualitas itu, betul ya? Tujuan saudara mau tidur, aduh saya mau istirahat nih ya, jangan diganggu saya. Tujuannya apa? Betul-betul tidur dengan pules. Itu akan menyehatkan seluruh organ tubuh kita. Bangun pagi, seger rasanya. Karena tidur kita pulas. Coba kalau sudah tidur masih mikir, mata sih merem, tapi masih mikir. Sebenarnya nggak tidur, tubuh berbaring begitu ya. Segala aktivitasnya tidak kerja. Tetapi pikiran kita masih mikir. Gelisah lagi. Itu kalau sebulan begitu saudara. Tubuh kita ngedrop.
gak sehat. Akan timbul banyak penyakit. Jadi harusnya kan istirahat, betul-betul istirahat. Saya kalau udah ngantuk nih di mobil, biasanya di mobil sih. Aduh, berhenti sebentar terus tidur kan. Nah, itu begitu bangun saya bingung, ini di mana ya? Ini benar-benar ulas. Itu benar-benar ulas. Sampai begitu bangun saya celingat. Ngeloadingnya rada lambat. Gimana ini? Padahal tidur mungkin ya ada 10 menit, ya 15 menit, ya setengah jam, 1 jam juga ada sih. Ya karena capek saya. Tapi begitu tidur, kadang kalau kita tidur terus masih ingat tuh, saya lagi gini, udah begitu bangun kita langsung loadingnya udah langsung ingat gitu ya. Itu nggak kualitas sebenarnya. Kualitas itu tidurnya sampai kita bangun rasanya di mana gitu ya, seperti itu betul-betul pulas. Segar, jadi segar. Sahabat itu kan adalah untuk istirahat. Tapi di perempuan ini saudara tidak istirahat. Sahabat itu diberikan untuk istirahat. Nah Tuhan hadir. Tuhan yang menciptakan hari Sabat loh. Tuhan kepala rumah ibadah. Ini pelayannya yang menganggap dirinya kepala rumah ibadah. Nah ini dia. Gusar. Jadi kalau kepala itu adalah yang mengkomando, yang mengontrol atau yang membuat kita menjadi bergerak dan lain sebagainya. Jadi kalau atau sesuatu yang kita prioritaskan, kepala itu kan prioritas. Apa-apa semua larinya ke kepala dulu, ke otak, betul ya? Betul nggak sih? Apa yang kita lihat mesti ke otak dulu. Jangan tindakan apapun sebelum diterima oleh otak baru dia bertindak. Itu prioritas kepala ini, saudara. Tetapi kepala rumah ibadat ini gusar. Nah kalau gusar ini saudara, gusar itu sebentar-sebentar marah. Sebentar-sebentar marah. Ada loh orang, gusar itu menjadi prioritas. Sebelum apa-apa dia melihat masalahnya marah dulu dia. Ntar baru dia mikir. Loh, orang ini gusar, gampang sekali ya gusar. Belum apa-apa dia marah dulu. Baru mikir nanti. Mikirnya telat. Marahnya didulukan. Dia kayak langsung bisa merespon cepat dengan marah dulu. Bukan calm down gitu. Ada orang yang mudah gusar. Semoga bukan saudara ya. Amin saudara. Ini ada loh, bahaya loh. Gusar ini. Sebab bahaya kalau orang mudah gusar saudara ya. Saya ada teringat ayat ini. Kata Tuhan, jangan bergaul sama orang yang mudah gusar. Loh iya loh. Kalau saudara dapati bahwa ada rekanmu yang mudah gusar, wah kalau bisa dihindari saudara. Amsal 22 ayat 24. Amsal 22 ayat 24 yuk. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Terus. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Terus. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Ya. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Oh enggak, itu aja gusar itu menular. Menular. Bukan cuma penyakit, bukan cuma virus corona yang menular. Ini virus gusar menular. Kalau kita terbiasa dengan orang yang gusar, kita jadinya terbiasa loh. Makanya kalau saudara melihat bahwa kok saya sekarang mudah gusar ya, jangan kau bergaul dengan orang gusar. Ada yang tanya, Pak Pendeta, suami saya tuh gusar mulu, gimana saya sebagai istri? Ya, terimalah nasibmu. Ya Tuhan bilang, kalau ada yang suka gusar, jangan bergaul tuh artinya jangan diikutilah kebiasaannya. Kalau dia gusar hindari, jangan terus ikut campur, jangan terus kebakar begitu, jangan terus semakin emosi, terpancing emosi ya semakin gusar semualah. Nah ini terbiasa nantinya. Selain gusar, ini kepala rumah ibadah.
Jadi ada dua kepala rumah ibadat, nggak tahunya. Satu adalah Yesus Kristus, di mana dia kepala rumah ibadat yang murni. Begitu lihat yang bungkuk sembuh. Nah, itu Yesus. Karena Mazmur harus digenapi, yang kuminta diam jelma Tuhan, maka tegaklah kepalaku. Terbukti Yesus harus membuktikan janji di Mazmur itu. Dia sebagai kepala rumah ibadat melihat ada orang yang bungkuk rohaninya, entah banyak beban apapun disembuhkan oleh Tuhan, termasuk beban-beban hutang, ekonomi dan lain sebagainya disembuhkan oleh Tuhan. Segala yang bungkuk menjadi tegak, dan dengan itu bisa mengatasi segala masalah. Haleluya, amin saudara. Bisa mengatasi segala masalah. Memang mungkin mengatasinya tidak sehari dua hari, ada mungkin seminggu, ada sebulan, tapi dia menjadi kuat mengatasi segala masalah sampai selesai masalahnya. Haleluya, karena Tuhan telah ikut serta, Tuhan membantu, Tuhan menyelesaikan. Haleluya. Tetapi sebelumnya 18 tahun lamanya nggak taunya dikuasai oleh kepala rumah ibadat yang besar yang kedua. Waktu pas kepala rumah ibadat ini marah-marah, saudara, Yesus ngomong sama mereka. Karena kepala rumah ibadat ini mau ngomong sama Yesus nggak berani. Dia pakai perumpamaan. Ya, kita baca yuk, ulang kembali ayat 14. Dia pakai perumpamaan. Dia nggak berani menatap Yesus. Wah, Yesus udah sembuhkan, dia nggak berani menatap Yesus. Tapi dia pakai perumpamaan, ngomong ke orang-orang untuk menyinggung Yesus. Ini nggak gentle banget ya, nggak gentle banget. Dia ngomong ke orang, padahal dia penunjuknya kepada Yesus, dia nggak berani langsung berhadapan dengan orangnya. Ini nggak gentle kalau saya bilang. Yuk dibaca. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada banyak orang nih, kepala rumah ibadat gusar saya. Ada 6 hari untuk bekerja. Hoi, orang-orang dengar ya jemaat, ada 6 hari untuk bekerja. Ini Yesus di sini misalnya. 6 hari untuk bekerja. Terus karena itu datang pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Karena itu datang pada salah satu hari untuk disembuhkan, terus. Dan jangan pada hari Sabat. Dan jangan pada hari Sabat. Terus. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya. Iya, Tuhan menjawab dia katanya apa? Hai orang-orang munafik. Orang munafik. Langsung Tuhan ngomong, hai orang-orang munafik. Terus. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya? Iya. Dan membawanya ke tempat minuman. Nah, hari Sabat, kamu melepaskan lembu dan keledai. Lalu dibawa ke minuman supaya mereka menjadi tenang. Minum itu kan supaya tenang, supaya hausnya terpuaskan, supaya lega. Lembu keledai kamu perhatikan. Ini orang keturunan Abraham nggak diperhatikan. Jadi yang diprioritaskan oleh kepala rumah ibadat ini lembu dan keledai. Keluaran kita baca. Pasal 22 ayat 9. Keluaran 22 ayat 9. Yuk. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta. Soal harta ini soal apa? 1. Baik tentang seekor lembu. Lembu itu termasuk harta. 2. Tentang seekor keledai. Keledai itu termasuk harta. Cukup saja. Jadi kepala rumah ibadat ini selain gusar, kedua prioritasnya soal duit. Makanya kalau ibadah kayak modelnya begini, saudara, orang-orang yang bungkuk rohaninya atau orang-orang yang punya beban nggak bisa terselesaikan. Orang itu terus sakit meninggal. Belum waktunya maksudnya ya, sakit meninggal. Masalah uang, masalah hutang, lama-lama rumahnya disita, dijual, mobilnya dijual, semua dijual, bangkrut.
Ini karena kepala rumah ibadatnya. Tapi kalau kepala rumah ibadatnya Yesus Kristus, Yesus tidak diluaskan sama kepala rumah ibadat yang si Gusatea sebenarnya. Tapi Yesus sebagai kepala rumah ibadat melihat ini adalah keturunan Abraham, perlu dikasihani daripada tadi saya bilang lembu dan keledai, daripada duit. Gereja banyak sekarang ini prioritasnya kepada duit. Kalau saudara mendengar khotbah, beberapa saudara yang ikut live stream mungkin mendengar khotbah, nggak ada banyak ulasan begini, saudara menabur supaya menuai, banyak menuai, enggak. Kadang-kadang kita, yang saya anjurkan, sudahlah, kalau kolektor nggak usah diedarkan, taruh sana saja lah, di belakang, di kotak itu masukin, udah selesai. Karena kita belajar menghargai Yesus sebagai kepala rumah ibadat, biar menjadi kepala rumah ibadat di tempat kita. Amin, saudara. Itu keuntungannya bukan buat saya, tapi buat saudara. Begitu Yesus hadir, saya tinggal meluaskan kok. Saya seperti Musa, menjadi pelayan Tuhan yang setia. Pelayan, bukan kepala rumah ibadat. Kemudian kalau ada domba yang rasanya pindah ke yang lain, lalu kemudian saya bilang, yuk mencuri domba saya ya. Enggak. Ya terserah. Betul nggak, saudara? Karena saya berdoa supaya biarlah kepala rumah ibadat kita itu siapa, saudara? Yesus Kristus. Mungkin secara kasat mata dia tidak hadir, kita tidak melihat dia, maksudnya secara kasat mata kita tidak melihat dia, tapi secara roh dia hadir. Kita bisa merasa dan ada terbukti loh, saudara. Berapa banyak dari saudara beban-beban hidup tahunan kau pikul, tapi karena engkau setia, engkau serahkan semua kepada Tuhan, engkau mau ikut firman Tuhan, maka selesai. Ya mungkin tidak langsung, ada yang langsung selesai, ada yang sedikit demi sedikit. Akhirnya Tuhan tolong, anak-anak kita sudah baik, pekerjaan kita sudah mulai dipulihkan, rumah tangga kita sudah mulai akur lagi. Itu Tuhan tolong. Dan ada terbukti, saudara. Amin, saudara. Ada terbukti. Makanya semua jemaat selalu merindukan Tuhan hadir. Tuhan hadir sebagai kepala rumah ibadah. Bukan prioritasnya soal harta, cuma duit, bolak-balik nanti harus korban ini, korban itu, dan lain sebagainya. Tidak. Kepala rumah ibadat kita itu Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara di sini lihat. Jadi prioritasnya, karena rumahnya juga adalah kita. Kita keturunan Abraham yang patut ditolong oleh Tuhan. Kita adalah yang kedua, adalah rumahnya. Di mana rumahnya, dialah yang menguasai, dialah yang berkenan, dialah yang terus hadir dalam hidup kita, dialah yang kita prioritaskan. Kalau Tuhan sebagai kepala atas rumahnya, yang rumahnya adalah kita, dialah pemilik rumahnya, dialah pemilik kita. Saudara senang nggak? Senang nggak? Siapa yang senang kita dimiliki oleh Tuhan? Coba angkat tangan. Dia sebagai kepala, dia sebagai yang punya rumahnya. Rumahnya siapa? Kita. Saudara senang? Amin, saudara. Memang kalau ada masalah, Tuhan campur tangan. Nggak dibiarkan sama Tuhan. Bungkuk ada masalah, Tuhan segera tolong. Tuhan tolong dengan segera loh. Dia lihat, begitu ada perempuan bungkuk, dia panggil, sembuh kamu. Sembuh. Gak tanya-tanya, kenapa kamu bungkuk ya, kenapa ini golong. Enggak tanya-tanya begitu, enggak mengintrogasi, tidak. Segera sembuh. Tapi persoalan yang kedua, kalau Tuhan sebagai rumahnya, saudara mau Tuhan sebagai Tuhan mengepalai kita, saudara mau?
Tuhan memiliki kita, saudara mau? Berarti saudara milik siapa? Kalau saudara milik Tuhan. Kalau yang ikut live streaming, saudara mengakui, aku adalah milik Tuhan. Jangan marah dong kalau Tuhan kuduskan kita. Amin. Jadi kita itu nggak punya kehendak sendiri. Jangan marah dong kalau Tuhan mengambil hak kehendak kita, mengambil hak kita. Loh kan dia milik. Betul nggak saudara? Misalnya nih, saya ke rumah Kodidin ini. Karena saya bukan yang punya rumah. Ya mungkin waktu itu saya nginep lah ya, Kodidin lagi pergi kemana dulu. Saya taruh barang-barang, taruh sini, ini lemarinya taruh di sini, gitu ya kira-kiranya. Menurut pemikiran saya ini bagus nih, gitu kan. Tiba-tiba Kodidin marah, datang terus dia bilang, ini kenapa taruh di sini? Dia balikin lagi. Saya bukan pemilik rumah itu, baru saja yang nginep lah ya. Akhirnya Kodidin mungkin nggak jadi keluar kota. Malah diatur semaunya Kodidin. Saya kira-kira marah nggak? Enggak lah. Malah saya rasa malu gitu kan ya. Betul saudara. Jadi kadang-kadang kita maunya sendiri kan. Tuhan buat kita ini, akhirnya seluruh maunya kita itu diluruskan sama Tuhan. Malah Tuhan maumu ya, ceret. Ini mauku kata Tuhan. Kira-kira kita marah nggak? Nggak marah dong. Menyerahkan kepada Tuhan. Kan dia adalah pemilik kita. Dia adalah pemilik kita. Saat kita melakukan kehendak kita sendiri, masalah terjadi di situ. Jangan marah. Saat kita melakukan maunya sendiri, cek Prancisnya kuma aing. Bahasa Prancis pakai eng gitu kan ya. Begitu kita maunya sendiri, tiba-tiba Tuhan stopkan di situ. Masalahnya jadi macet kita, ya semuanya jadi macet, ada masalah. Tuhan bilang putar haluan, jangan ikuti maumu sendiri. Kita nggak marah-marah dong, kita nggak nangis-nangis dan ngotot-ngotot. Kalau kita mengakui aku ini rumahmu tuh. Sebaliknya yang positifnya, kalau memang kita mengakui kita rumah Tuhan, masalah apapun yang kau hadapi, karena kita sudah mengakui sebagai Tuhan itu sebagai milik kita itu milik Dia, segera Tuhan tolong, segera itu Tuhan tolong. Karena gini, mana ada rumah, misalnya tadi rumah Kodidin, terlihat sama orang berantakan rumahnya, nggak akan mau. Akan dilihat sama orang rumah saya minimal rapi dan bagus. Tuhan itu orang bergengsi loh, pribadi yang bergengsi, yang mempunyai langit bumi loh, yang mempunyai kerajaan yang paling termulia. Masa di hadapan orang-orang, anak-anaknya tidak bergengsi? Nggak mau tuh. Jadi itu ada sisi yang lain, di hadapan orang lain bergengsi. Kelihatan sama orang, wow ya lu anak-anak Tuhan luar biasa. Nah ini, jadilah sebagai rumah Tuhan, jadilah sebagai anaknya, di mana dia sebagai kepala rumah Tuhan, kepala rumah ibadah. Ini luar biasa. Jadi jangan kepala rumah ibadatnya besar, dan kemudian yang kedua prioritasnya cuma harta aja. Tapi biarlah kepala rumah ibadatnya Yesus Kristus. Maka ayat berkata, tegaklah kepalaku mengatasi segala musuh. Yuk kita datang sama Tuhan yuk. Tidak heran hidupku yang seperti nyanyian tadi menggenapi firman-Mu. Pemazmur itu, firman itu mesti digenapi. Haleluya. Kita akan siapkan kita dalam perjamuan suci. Ya, kita akan nanti baca bagaimana perjamuan suci ini menjadikan kita milik Dia. Ya, dalam perjamuan suci ini terus kita
terus kita ikut persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kita menjadi milik Kristus. Tuhan, Kau di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan. Lewat perjamuan suci ini, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami terima dengan hati yang bersyukur. Kami terima dengan hati yang menyembah. Bersama dengan yang ikut live streaming, roti dan anggur di tangan mereka adalah tubuh dan darah Kristus. Kami terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bagi menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi kebesaran-Mu. Haleluya, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin, haleluya. Dalam rencana-Mu dan plan-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Haleluya. Katakan Tuhan, aku milik-Mu. Aku milik-Mu Tuhan. Engkau sebagai kepala rumah ibadah, imam besar dan rasul. Haleluya. Kebesaran-Mu hidupku. Haleluya. Biarlah Mazmur yang kita baca menjadi penggenapan, tergenapi dalam hidup kita. Kita berdiri semua. Jadi bukti kebesaran-Mu akan tubuh Kristus. Hidupku, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, 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 amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan disembuhkannya engkau menjadi bukti bahwa Tuhan, kebesaran Tuhan terjadi. Dengan ditolongnya engkau dari masalah-masalah ekonomi, menjadi bukti bahwa kebesaran Tuhan terjadi atasmu. Dengan diberi pekerjaan engkau, dengan ditolongnya engkau, dengan segala hal yang Tuhan buka jalan buatmu, menjadi bukti kebesaran Tuhan. Dan bukti itu ada pada dirimu, ada pada kita, ada pada jemaat Tuhan, ada pada yang ikut live streaming. Kalau engkau sedang dalam mengalami masalah, justru kau menjadi bahan bukti Tuhan, menunjukkan kebesarannya. Mari jadikan dia kepala rumah ibadah kita. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan minuman yang berisi darah Kristus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Lidakum oki salam dah hari ini. Takruya makala adrah kurudo syamanini. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Semua yang ikut live streaming juga menyembah Tuhan di rumahmu. Haleluya. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Beri yang terbaik kepada kepala rumah ibadat kita. Berilah yang terbaik kepada yang empunya hidup kita, Yesus Kristus, Imam Besar dan Rasul. Haleluya. Ledekum ino kata kole kashanir tukiminayala wakat atradohori dasharadawori. Haleluya, haleluya. Maka ma'akulu minta atradohori dawashirikiradawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Serahkan permasalahanmu kepada Yesus. Serahkan permasalahanmu kepada kepala rumah ibadat. Serahkan permasalahanmu kepada pemilik jiwamu, Yesus Kristus. Pemilik hidupmu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih-Mu yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Dari kebenaran firman Tuhan, di mana kami Kau janjikan bisa mengangkat kepala dan mengatasi segala musuh. Dengan tegaklah kepala kami. Kau membuat kami tidak bungkuk lagi, tetapi kami menjadi orang-orang yang tegak berhadapan dengan masalah dan selalu menang. Oleh karena kami membiarkan, mengizinkan, meluaskan Engkau sebagai kepala rumah ibadat dan pemilik kami untuk menguasai seluruh kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dikuasai lagi dan diikat lagi oleh kekuatan-kekuatan mamon, tetapi kami diikat oleh cinta kepada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan yang hadir, baik secara onsite maupun online, baik di YouTube maupun di Facebook. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan semua, sehingga mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Semua masalah yang dihadapi menjadi selesai. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena mereka adalah contoh bukti kebesaran Tuhan. Haleluya. Kalaupun kami ada masalah, sebenarnya adalah bahan untuk membuktikan kebesaran Tuhan. Haleluya. Oleh karena kami ditolong oleh Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Tuhan tolong juga pemerintah setempat kami Kau berkati, baik dari Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Dengan Presiden Wakil Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf. Amin. Tuhan tolong juga para menteri, kepala-kepala daerah yang ada. Dan semua Tuhan program-program yang dikerjakan sampai kepada rakyat. Haleluya. Sehingga perpanjangan tangan ini mencapai tujuannya. Proyek-proyek yang ada semua diberkati Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi maju di tangan Presiden kami. Di bawah pimpinan Presiden kami Pak Jokowi. Haleluya. Yang beberapa tahun lagi Tuhan menjabat. Tuhan tolong semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pula Tuhan, Kau tolong juga MPR, DPR dan wakil-wakil rakyat kami di pusat dan di daerah-daerah supaya bisa bekerja sama dengan baik dengan Presiden kami Tuhan, dengan pemerintah Pemda setempat. Terpujilah nama Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan tolong untuk tim garda depan kami berhadapan dengan COVID dan variannya. Dengan ini kami berdoa, kami patahkan dan kami hentikan penyebaran COVID dan variannya di bumi Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa, kami patahkan semua roh maut yang ada di rumah-rumah sakit maupun orang-orang yang isolasi mandiri di dalam nama Yesus. Yang ada adalah kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja.
vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sukses mencapai targetnya Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan tolong, haleluya, untuk semua jemaat Tuhan yang ada, Kau berkati Tuhan, baik Kodonya Ministry dengan semua ranting yang ada diberkati, haleluya, dan semuanya ya Bapa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih korban-korban yang disampaikan jemaat juga diberkati, baik perpuluhan, kolekte dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat semua, haleluya, sehingga namamu terus dipermuliakan oleh anak-anakmu, oleh kami semua. Terima kasih Tuhan, juga berkati keluarga di sini yang telah menyiapkan tempat ibadah, berkati keluarga yang menyiapkan pastori Tuhan, haleluya, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, kembalikan pada hari-hari ibadah yang sudah Kau tetapkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Dan haleluya, kami, dan itu sebabnya mari kita angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian Roh Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya, 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 bagi anak domba, haleluya, haleluya, caranya mengabukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan